Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat bagi kita semua Bapak Ibu. Sukacita hari ini ya Bapak Ibu. Amin. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu dan saudara jemaat dimohon untuk bersaat teduh. Bapak Ibu jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita akan menyambut firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai engkau saudara juga. Duduk kembali. Pada hari ini nats pembimbing terambil dari kitab Amsal 3 ayatnya yang ke-27 yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Untuk selalu
Sebagai manusia, kita tentu tidak luput dari dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Karena itu sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan atas segala dosa kita, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 5 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat pertama hingga ayat yang kedua sebagai berikut. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Kristus, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Kesan 585 bait pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami umat-Mu datang meresponi kasih-Mu yang nyata bagi hidup kami dengan merendahkan hati kami di hadapan Tuhan untuk siap ditaburi oleh firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami, memberi hikmat bagi setiap kami, hingga ketika kami mendengar firman-Mu kami dapat memahaminya dengan benar. Bahkan kiranya kami boleh dimampukan untuk boleh hidup berpegang dan melakukan firman-Mu dengan setia. Karena itu berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua umat-Mu telah siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman hidup kami berdoa. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya jemaat sekalian, untuk menerima firman Tuhan diundang berdiri bagi yang bisa berdiri. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini tertulis dalam kitab suci Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-43, kita akan bacakan bagian firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru. Saya mulai dari ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namun pada waktu itu
lalu meninggal. Setelah diberikan Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. berkemaslah Petrus dan berangkatlah bersama mereka. Tibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Di rumah seseorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ketiga yang esa. Ia pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Terima kasih, persilakan duduk kembali. Salam. Kayaknya kurang kencang. Salam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di Jemaat Depok 1 di pagi hari ini. Dari bacaan firman Tuhan, tema yang diberikan bagi kita yaitu keluarga Kristen suka berbagi menuai hasil kebaikan. Sekali lagi, dari bacaan firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan sebagai keluarga Kristen yaitu suka berbagi menuai hasil kebaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sekalian, jika kita diberi pertanyaan kira-kira seperti ini. Kalau hari ini Anda atau kita tidak ada lagi, siapa yang akan merasa kehilangan dan kenapa? Sekali lagi, jika hari ini kita tidak ada lagi, kira-kira siapa yang akan merasa kehilangan kita dan kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah hidup Anda sekarang sedang menciptakan lingkaran kasih atau tembok kepentingan diri sendiri? Apakah hidup yang kita jalani saat ini sedang menciptakan lingkaran kasih atau tembok kepentingan diri sendiri? Pertanyaan yang ketiga adalah, dalam dunia yang serba cepat dan sibuk, siapa yang terakhir kali Anda perhatikan dan tolong secara pribadi? Sekali lagi, dalam dunia yang serba cepat dan sibuk ini, siapa yang terakhir kali Anda perhatikan dan tolong secara pribadi? Bapak Ibu, 3 pertanyaan ini ingin menolong kita untuk coba melihat apa yang sedang terjadi melalui peristiwa kehidupan yang dialami bahkan sekaligus ketika Tabita yang disebut juga Dorcas ketika dia meninggal. Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia yang kita tahu sekarang terus semakin maju, bahkan semakin cepat berjalan tanpa menunggu siapapun. Dunia memaksa kita bahwa kita akan semakin banyak hidup dalam individualistis. Hidup hanya berpusat kepada diri sendiri. Oleh karena itu, dalam dunia yang semakin individualis, nilai berbagi sering dianggap kalah penting dibandingkan menyimpan untuk diri sendiri.
Namun dalam iman Kristen berbagi bukan hanya tindakan sosial, tetapi bentuk kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini kita mencoba melihat bagaimana seorang Dorcas atau Tabita menunjukkan sebuah nilai-nilai kehidupan yang sangat penting untuk kita lakukan di zaman yang mungkin orang mengatakan ini zaman semakin maju, ini zaman semakin di mana orang banyak hidup berpusat untuk diri sendiri. Apakah nilai-nilai iman kita sebagai orang yang hidup di dalam kasih itu masih kita kerjakan atau tidak? Bapak Ibu saudara-saudara kasih Kristus, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Dorcas di sini, saya mencoba mencari siapa itu Dorcas, siapa itu Tabita. Apakah Tabita ini seorang janda atau memang dia seorang apa? Memang tidak disebutkan secara di dalam Alkitab kita bahwa Dorcas itu disebut seorang janda, tapi banyak sumber-sumber sekunder yang memang tidak secara langsung menuliskan di dalam Alkitab bahwa ada orang yang mengatakan bahwa memang disebut bahwa Tabita atau Dorcas itu adalah seorang janda. Sehingga kalau kita dikatakan dia bisa begitu menunjukkan sebuah sikap yang mungkin menurut banyak orang hidup sepenanggungan dengan sesama janda dalam hidupnya. Tapi apakah cukup dengan demikian? Tidak. Namun saya mencoba untuk melihat kembali kenapa kok sosok perempuan begitu ditonjolkan dalam pengajaran ini. Padahal kita tahu bahwa orang-orang Yahudi biasanya mereka menganut paham atau sistem patriarki. Artinya bahwa laki-laki baik di agama maupun di dalam semua hal itu biasanya yang selalu ditonjolkan. Perempuan itu dipinggirkan. Perempuan itu tidak dianggap. Ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita pahami. Sehingga kita dalam menjalani seluruh kehidupan kita tidak lagi berfokus hanya bagaimana kita menjalani seluruh kehidupan kita dengan apa adanya. Tapi kita mencoba untuk melihat bagaimana nilai-nilai kehidupan Kristiani kita itu benar-benar di konteks di mana kita hidup di zaman yang semakin serba cepat. Hidup di mana kita dipaksa hanya untuk diri kita sendiri, tidak menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Tapi kita tetap ditantang bagaimana nilai-nilai kekristenan itu masih ada di dalam diri kita. Oleh karena itu ada nilai-nilai penting yang ingin saya sampaikan dalam kehidupan seorang Dorcas atau Tabita yang ingin kita coba renungkan dalam kehidupan kita dalam konteks bagaimana keluarga Kristen memang hidup berbagi dan dia akan menuai hasil kebaikan dari apa yang ia lakukan dalam hidupnya. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama bahwa hidup tidak hanya untuk diri sendiri. Bapak Ibu ingin diingatkan kepada kita bahkan dalam pandangan masyarakat sosial bahwa kita disebutkan tidak bisa hidup untuk diri sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain dalam hidup kita. Maka dengan demikian dalam kekristenan pun mengajarkan bahwa kita tidak bisa hidup untuk diri sendiri. Oleh karena itu Dorcas menggunakan hidupnya untuk melayani orang lain, khususnya yang lemah, renta, yaitu para janda. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa nilai-nilai kehidupan yang dilakukan oleh seorang Dorcas, seorang perempuan, bahkan di dalam kelemahannya pun dia mampu melihat bahwa dia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia menunjukkan sebuah kepedulian, hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan, bahwa dia juga peduli kepada orang lain. Ya paling tidak minimal ya, kalau bilang orang Batak pinomat gitu ya. Pinomat itu yang bisa kita jangkau, yang sependeritaan dengan kita, yang bisa kita tolong apa adanya bagi hidup kita. Ingat, kita tidak bisa hidup sendiri. Nilai yang kedua adalah Dorcas menunjukkan kepada kita bahwa kita memberi itu bukan dengan menunggu bahwa kita memiliki segala-galanya.
Tapi Dorcas mengajarkan kepada kita, atau Tabita mengajarkan kepada kita, bukan hanya kita hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita harus memberi dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang merasa tak bisa berbuat baik. Banyak orang merasa, saya tidak punya apa-apa, saya tidak seperti orang lain. Karena apa? Ya saya nggak punya apa-apa. Karena berpikir bahwa memberi itu, ya karena dia punya banyak. Memberi itu karena dia punya banyak harta. Bahkan berpikir bahwa memberi itu bentuknya hanya selalu uang. Bentuknya itu selalu barang. Namun Dorcas menunjukkan di sini bahwa memberi itu bukan hanya seperti apa yang dipikirkan oleh dunia. Bahwa dia memberi dengan segala kelimpahan ketika menunggu kaya. Bahkan ketika punya uang banyak, ketika dia punya barang baru dia bisa memberi. Enggak. Dorcas menunjukkan bahwa dia selama hidup, dia itu punya apa? Talenta, karunia. Apa itu? Menjahit. Bapak Ibu saudara-saudara, ini mengingatkan kepada kita kembali bahwa Tabita yang disebut dengan Dorcas di sini, dia bukan menunggu dia punya segala-galanya. Tapi apa yang dia terima dari Tuhan dalam bentuk karunia, talenta untuk menjahit, itulah yang dia berikan. Dia berikan talenta, dia berikan karunia yang Tuhan berikan bagi dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga kita tidak perlu terlalu memandang atau memberi itu dengan cara yang dunia pikirkan. Karena apa? Memberi yang didasari oleh kasih Tuhan, memberi dengan pemahaman bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, itu menunjukkan apa? Bahwa kita mampu memahami bahwa apa yang aku terima datang dari siapa? Dari Tuhan. Sehingga talenta karunia menjahit, itu yang dia terima dari Tuhan, itu yang dia pakai untuk menolong orang lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, menolong orang lain bukan menunggu kita punya segala-galanya. Menolong orang lain jangan hanya berpikir kita memberikan harta, uang kita kepada orang lain. Tapi ingat, hal yang paling sederhana, hal yang paling mendasar Tuhan berikan bagi kita, bahwa setiap orang diberikan apa? Karunia. Setiap orang diberikan talenta untuk melakukan sesuatu hal. Maka mari kita pikirkan, ini datang dari Tuhan, maka lewat ini Tuhan harus dipermuliakan. Oleh karena itu, mari berikan apa yang bisa kita berikan bagi orang lain, bahkan lewat talenta. Bukan hanya itu, waktu. Sekarang ini kan orang banyak sibuk dengan kesibukannya, benar? Apalagi di keluarga, waktu untuk berkumpul itu susah. Rasanya waktu adalah uang. Orang juga bilang waktu itu adalah uang. Time is money. Bahwa ternyata uang itu juga waktu itu lebih berharga daripada uang. Benar. Saat ini waktu untuk berkumpul bersama itu pun susah. Suami istri susah. Orang tua dan anak berkumpulnya susah. Oleh karena itu mari kita melihat sekarang bahwa waktu itu memang adalah sesuatu yang Tuhan berikan juga bagi kita. Maka jangan terlalu berpikir tinggi untuk memberikan kekayaan bagi orang lain. Tapi mari kita mencoba memberikan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Yang salah satunya adalah pintar-pintarlah jaga, atur waktu kita. Atur waktu untuk keluarga, atur waktu untuk berdoa, atur waktu untuk datang, ya seperti ini beribadah. Atur juga waktu untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari teman-teman kita. Jadi jangan hanya hidup untuk diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, berbagi itu jangan pikirkan yang terlalu besar, tapi mari kita melihat hal-hal yang paling sederhana, yang prinsip yang Tuhan berikan bagi kita, maka itu bisa pun kita berikan bagi orang lain. Selanjutnya adalah ada sebuah nilai lagi yang Tuhan berikan bagi kita melalui Tabita dan Dorcas. Selain dia berpikir bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa memberi untuk orang lain. Tapi kita juga diingatkan bahwa perbuatan baik, ingat, perbuatan baik yang kita lakukan sebagai keluarga Kristen, pastikan itu membangun komunitas yang kuat. Bapak Ibu, waktu Dorcas meninggal,
Wah, ketika Tabita meninggal, banyak orang janda-janda datang ke sana. Mereka menangis. Dan bukan hanya menangis, Bapak Ibu, saudara-saudara, banyak orang begini. Kalau orang-orang Batak dia bilang begini, nggak tahu Bapak Ibu. Salah satu bukti yang mengkonfirmasi bahwa orang ini baik bukan ketika dia hidup saja, tapi ketika meninggal. Ketika seseorang meninggal, maka orang-orang bilang begini, kalau banyak orang yang datang, banyak orang yang menangis, banyak orang yang kehilangan, banyak orang yang datang menjenguk atau turut merasakan kehilangan, maka itu salah satu wujud mengkonfirmasi bahwa orang yang meninggal ini adalah orang yang baik. Itulah kenapa saya bertanya tadi, ketika kita meninggal, kira-kira siapa yang akan kehilangan kita? Dan alasannya kenapa? Di sini kita melihat bahwa Dorcas benar-benar menunjukkan bukan ketika dia hidup, tapi ketika dia mati. Ada banyak orang yang datang, janda-janda itu datang menangis, dan mereka bukan hanya sekedar berkabung. Mereka bukan hanya sekedar berkabung, tapi mereka sedang mengkonfirmasi bahwa orang ini menyaksikan bahwa dia hidup, dia melakukan banyak kasih, dia melakukan banyak kebaikan. Karena apa? Mereka datang bukan hanya dengan menangis, tapi mereka bawa itu pakaian-pakaian yang dijahit. Mungkin ada yang bawa sarung, ada yang mungkin bawa celana, ada yang mungkin bawa selimut, entah apapun yang dibawa, yang dijahit oleh Dorcas dibawa, dikasih tahu ke Petrus, ini loh kebaikan orang ini. Bapak Ibu, firman Tuhan bilang apa di dalam kitab Amsal? Manusia mati meninggalkan nama. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Nama yang baik itu lebih wangi daripada minyak yang harum. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita melihat di sini. Ketika kita meninggal, mari kita pastikan bahwa orang-orang itu akan merasa kehilangan siapa kita. Mereka bukan hanya menunjukkan bahwa mereka bukan sedang kehilangan sumber yang memberkati mereka, tapi mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang kehilangan kasih karena kematian orang ini. Bukan hanya kehilangan dia tidak mendapatkan benda, berkat atau apapun yang diberikan oleh Dorcas ketika dia masih hidup, tapi lebih daripada itu adalah mereka sedang kehilangan sebuah kasih yang selama ini telah menghangatkan tubuh mereka lewat semua jahitan-jahitan yang diberikan oleh Tabita Dorcas dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Kristus, bukan hanya mereka seperti itu, tapi mereka apa? Dia meninggal, tapi ada sebuah komunitas. Komunitas yang baru, komunitas janda. Yang saya yakin 100% apa yang dilakukan Dorcas selama dia hidup, pasti itu akan teringat selama mereka hidup. Dan kasih itu tidak akan pernah bisa dibendung. Maka apapun yang dilakukan oleh Dorcas, pasti akan mereka lanjutkan dalam hidup mereka. Amin. Hidup yang dibangun oleh Dorcas dengan kesederhanaan. Bahkan mungkin dia seorang janda, tapi dia mampu mengumpulkan banyak orang bersama-sama merasakan kasih Tuhan lewat apa yang dia bisa berikan. Dan kasih itu terus menerus, saya yakin dia akan terus mengalir selama mereka merasakan kasih itu. Mereka akan melanjutkan itu. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang berikutnya adalah, dalam hal ini saya sudah menyebutkan di awal, pelayanan perempuan yang dilakukan oleh Dorcas itu diakui dan diperhitungkan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya sudah menyebutkan, saya mencoba mencari kenapa kok Dorcas begitu ditonjolkan di tengah-tengah masyarakat yang justru menganut
paham di mana laki-laki yang paling penting di dalam perempuan. Saya mencoba mencari ayat, ternyata benar. Ternyata di dalam Yesus Kristus disebutkan di dalam kitab Galatia 3 ayatnya yang ke-28. Galatia pasal 3 ayat 28 dikatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Disebutkan tidak lagi ada orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada lagi budak dan lain sebagainya. Di hadapan Kristus, di hadapan Tuhan, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Artinya ketika kita hidup di dalam Kristus, kita menjadi anak-anak Tuhan, maka mari kita memandang bahwa satu dengan yang lain di hadapan Tuhan, semuanya sama. Wah, ini luar biasa nih. Sehingga di hidup di mana kita sekarang ini di dalam gereja, kita tidak bisa lagi menilai orang itu berdasarkan apa? Gender, dari jenis kelamin, dari usia, entah dia lansia, janda, duda, maupun anak-anak sekalipun, bahwa mereka itu sama di hadapan Tuhan, dan tentu juga mereka bisa melakukan sesuatu yang sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga menolong kita semua nih, bahwa di dalam gereja itu semua sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Bahkan dalam pelayanan pun, kalau dulu mungkin ada yang masih menganggap bahwa laki-laki saja yang pendeta, sekarang perempuan pendeta. Ini salah satu mengimplementasikan bahwa memang di hadapan Tuhan itu semua orang sama dalam pelayanan kita di dalam gereja. Demikian halnya dengan kita semua para perempuan, ini memberikan semangat buat kita. Terkhusus di Jemaat Depok 1 ada, saya masih ingat, Dorcas masih ada kan? Masih. Apakah itu namanya sesuai dengan tema ini? Dengan nama ini dulu? Saya nggak tahu. Harapannya sama gitu ya. Dasar Alkitabnya sama, bahwa dibuat komisi Dorcas itu benar-benar ingin mengingatkan kepada kita bahwa Dorcas itu juga dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Amin. Sehingga di Jemaat Depok 1 pelayanan Dorcas itu benar-benar bisa dirasakan, dan saya mengalaminya. Saya dulu masih ingat waktu masih di Kordekas maupun di Lansia, saya bilang saya kayaknya kumpul dengan ibu-ibu di sini, walaupun ibu saya jauh di kampung, tapi saya merasakan kasih itu ada. Saya merasakan itu melalui pelayanan Dorcas waktu saya masih vikaris di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bagi kita baik anak-anak maupun perempuan, jangan menganggap rendah diri kita, jangan menganggap remeh terhadap panggilan kita. Tidak ada yang kebetulan, semuanya Tuhan ciptakan kita, Dia hadirkan kita dengan situasi dan kondisi apapun yang melekat kepada kita. Ingat, kita itu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu jangan menganggap karena kita ini perempuan, karena mungkin kita janda, karena kita tidak punya apa-apa sehingga kita tidak berharga di mata Tuhan. Enggak. Mari kita tetap percaya, saya berharga di mata Tuhan, dan saya pun bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Tapi gak usah nantang-nantang laki-laki gitu ya. Tapi kita tetap mengatakan, saya tetap bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah Dorcas mewarisi sebuah kehidupan yang mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Wah, ini luar biasa. Kisah hidupnya. Kemudian ketika Petrus datang ke sana, kemudian dengan kuasa Tuhan mengizinkan Dorcas Tabita ini hidup. Dampaknya sangat luar biasa. Petrus dengan waktu yang sangat lama dia melayani di sana. Bahkan banyak orang yang kemudian bertobat. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan hanya menganggap remeh karena menolong sesuatu yang mudah kita bisa berikan bagi orang lain. Bukan hanya merasakan kasih Tuhan, tapi itu juga bisa membuat awal di mana orang-orang akan dibawa kepada Tuhan. Pertobatan bisa datang dengan hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, dan mungkin bukan pada saat itu saja. Tapi proses kemudian akan berlanjut dengan sentuhan kasih yang tulus yang bisa kita berikan bagi orang lain. Dan itu adalah kasih yang berasal dari Kristus yang kita terima. Ingat, itu tidak bisa dibendung. Itu bisa menggerakkan dan membawa orang datang untuk bertobat, untuk datang kepada Tuhan. Jadi jangan hanya berpikir, ternyata melayani itu bukan hanya pergi kemudian kita menjadi misionaris.
kemudian kita pergi menginjili di tempat-tempat terpencil. Enggak juga, tapi melalui sebuah kebaikan yang kita lakukan dengan cara yang sederhana, lewat waktu bahkan talenta kita, itu juga bisa mewarisi sebuah warisan di mana orang-orang akan datang kepada Tuhan dan bertobat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Kristus, kisah Dorcas adalah seruan bagi setiap kita yang percaya di zaman sekarang, bahwa kita harus terus menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Kristus, pertanyaannya buat kita adalah, Tabita dikenal karena penuh dengan perbuatan baik dan pemberian sedekahnya. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana orang lain akan menggambarkan hidup kita? Pernahkah kita berpikir bahwa kebaikan sederhana seperti menjahit atau memberi waktu bisa mengubah hidup seseorang? Mengapa yang begitu mudah bagi kita berkata, tidak sempat, ketika orang lain butuh pertolongan dari kita? Apa satu hal yang mungkin yang bisa kita lakukan Bapak Ibu dalam minggu ini untuk memberkati orang seperti Tabita? Selanjutnya adalah, jika Tuhan melihat isi dompet dan waktu Anda sekarang ini, apakah Ia menemukan semangat memberi atau keinginan untuk mengumpulkan lebih banyak untuk diri sendiri? Mari kita renungkan dan jawab masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur buat firman-Mu yang begitu sederhana buat kami dengarkan melalui kisah hidup Dorcas ataupun Tabita, seorang yang murid Kristus yang menghidupi kasih Kristus yang terwujud dalam setiap tindakan yang nyata melalui talenta, waktu dan hidupnya yang dia berikan bagi sesama. Dan kisah hidupnya telah mengubah banyak orang, bahkan membentuk sebuah komunitas yang hidup di dalam kasih, bahkan yang mampu menggerakkan banyak orang untuk mengalami kasih Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Bapak, kisah ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa Dorcas yang mungkin secara sosial mungkin dianggap tidak berarti, dan mungkin itu juga mungkin yang selama ini kami lihat di dalam diri kami, bahwa kami tidak berarti apa-apa dan kami bukan orang yang terpandang, bahkan orang yang belum mampu berbuat apa-apa. Namun firman-Mu pagi hari ini melalui Dorcas mengingatkan kepada setiap kami, apapun jenis kelamin kami, apapun usia kami, apapun status kami saat ini, apapun keberadaan kami, semua kami berarti di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mampu memakai setiap kami untuk menunjukkan kebaikan dan perbuatan-perbuatan kasih itu bagi sesama kami, ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semua supaya lewat hidup kami sungguh orang akan mengalami kasih Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu tolonglah kami untuk melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita responi firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Kesan 583 bait pertama dan sampai yang keempat. Yesus menginginkan aku. Menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika
Bapak Ibu jemaat, saya undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucap pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya persilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat, tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa diucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8, lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Tuhan memberkati persembahan kita. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik, Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Kita nyanyi bait yang kedua. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendudukkan kepala, kita akan berdoa dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan Kudus, Tuhan kami yang selalu imani setia bersama dengan kami. Mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan lewat persekutuan kami. Bahkan atas firman-Mu Tuhan, kami juga datang menghampiri Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Bersatu hati datang di hadapan-Mu, di dalam doa syafaat kami. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah sumber segala jawaban dari segala kehidupan dalam pergumulan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, di pagi hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu kami datang memohon kepada Tuhan untuk berdoa untuk keluarga Ibu Sudarwati Tamtomo, keluarga Ibu Marcelina Yusmina Lusikoi Sudarman. Demikian kami doa juga untuk keluarga Bapak Sukanto, Bapak Sugito, keluarga Ibu Deserna Matiri Sudan, keluarga Ibu Lisde Boru Hombing, demikian keluarga Ibu Karsini Surojo, keluarga Saudari Nur Hayati Zika, demikian keluarga Bapak Tukiar Pranoto Saputro, serta keluarga Saudari Penatua Adianingsi. Bapak di surga, kami tahu sampai hari ini bahwa Tuhanlah yang selalu setia menggembalakan seluruh kehidupan keluarga ini. Oleh karena itu Bapak, kami terus menopang di dalam doa, biarlah terus keluarga ini menempatkan Kristus terus menjadi kepala atas seluruh kehidupan keluarga mereka. Sehingga kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, bahkan apa yang Tuhan kehendaki yang boleh mereka kerjakan, yaitu untuk memuliakan Engkau dalam seluruh panggilan hidup mereka. Oleh karena itu Bapak, biarlah dalam menjalani seluruh kehidupan rumah tangga mereka, dalam setiap fungsi peran mereka, baik sebagai bapa, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai orang tua, demikian sebagai anak di tengah-tengah keluarga, biarlah Tuhan mereka melakukan menjalani setiap fungsi peran mereka dengan baik, itu dengan ketundukan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Demikian kiranya lewat seluruh kehidupan yang mereka jalani, Tuhanlah yang memelihara lewat setiap apapun yang mereka kerjakan, itu akan menjadi sumber dan alat di tangan Tuhan, supaya mereka boleh hidup berkecukupan, boleh menjadi berkat bagi siapapun yang membutuhkan. Bapa, kami berdoa Engkaulah yang menutup melingkupi mereka dengan kuasa Tuhan, sehingga setiap keluarga boleh senantiasa jauh dari segala hal yang mencelakakan, jauh dari segala niat jahat orang lain, bahkan jauh dari setiap pencobaan yang ingin menjauhkan mereka dari jalan Tuhan. Bapa, mungkin segeranya mereka sedang bergumul, baik untuk kesehatan, baik dalam pekerjaan, keharmonisan keluarga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, bahkan komitmen untuk jauh dari keterikatan kedagingan kuasa dunia. Biarlah Tuhan itu dijauhkan dari mereka, dan Engkaulah yang menjawab setiap pergumulan-pergumulan mereka ketika mereka datang memohon dengan tekun dengan iman mereka di hadapan Tuhan lewat doa-doa mereka. Karena itu Bapa, seluruh keluarga ini biarlah Engkau yang menggembalakan hidup mereka. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami juga datang berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu di GKU Depok 1 di tempat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk panggilan kami sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia, di mana Tuhan menghadirkan gereja-Mu sebagai representasi dari Kristus untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, baik lewat kehidupan umat-Mu, bahkan lewat kehidupan setiap keluarga dan pribadi kami. Oleh karena itu Bapa, pakai gereja-Mu terus menjadi gereja yang bersekutu, bahkan gereja yang melayani dan bersaksi dalam seluruh panggilan pelayanan kami, sehingga kehadiran gereja-Mu benar-benar boleh dirasakan oleh banyak orang, karena gereja-Mu terus boleh menjadi garam dan terang dimanapun berada, ya Tuhan. Karena itu Bapa, ke dalam tangan-Mu kami memohon, berkatilah kami semua, hamba-hamba-Mu yang Tuhan panggil untuk melayani di dalam gereja-Mu Tuhan. Gembala sidang bersama dengan seluruh keluarga, demikian keluarga seluruh para penatua, baik pengurus di komisi kategorial, non kategorial, guru-guru sekolah minggu, musik, multimedia, kostor, bahkan panitia-panitia hari-hari besar gerejai, panitia pembangunan, bahkan siapapun Tuhan. Kami semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani di dalam gereja-Mu. Tuhan, Engkaulah yang terus meneguhkan setiap panggilan pelayanan kami, sehingga biarlah dalam seluruh pelayanan yang kami jalani, semuanya kami jalani dengan kasih,
dengan seluruh karakter Kristus boleh ada bagi setiap kami, sehingga pelayanan kami sungguh boleh menyentuh, memperlengkapi setiap umat Tuhan, boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, diperlengkapi terus untuk bertumbuh di dalam iman, dalam keserupaan dengan Kristus, untuk siap diutus untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dimanapun umat-Mu berada. Berkati setiap keluarga para pelayan-Mu Tuhan, baik suami, istri dan anak-anak, bahkan seluruh kehidupan pekerjaan mereka. Engkaulah yang menolong seluruh para pelayan-Mu di dalam gereja Tuhan. Demikian seluruh umat Tuhan, Engkaulah yang menolong kami semua terus ikut aktif, berperan aktif di dalam iman kami dalam mengikut Engkau Tuhan. Baik seluruh persekutuan-persekutuan di dalam jemaat-Mu, bahkan dalam seluruh panggilan dan kesaksian pelayanan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, kami boleh terlibat di dalamnya ya Tuhan. Karena setiap kami pun, keluarga kami pun rindu untuk Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Mu bagi banyak orang. Oleh Bapa di surga kami berdoa untuk setiap keluarga di dalam seluruh doa-doa mereka, dalam seluruh kehidupan mereka. Engkaulah yang menolong. Berkati setiap keluarga supaya hidup keluarga terus hidup berpusat kepada Kristus. Bahkan biarlah seluruh kehidupan keluarga dalam setiap pekerjaan mereka yang Kau berkati, sehingga mereka boleh menikmati kecukupan, pemeliharaan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Demikian Bapa, kami juga memohon biarlah Engkau yang menolong seluruh umat dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Baik mereka yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan pun, pasangan hidup Tuhan, biarlah Engkau yang menolong, memberikan waktu yang terbaik, sehingga apapun yang mereka usahakan Tuhan, mereka akan menemukan. Bahkan mereka yang sedang menambahkan pasangan hidup mereka akan menemukan yang takut Tuhan, yang sepadan dan yang terbaik datang dari Tuhan. Bahkan setiap keluarga yang sedang menanti keturunan di tengah-tengah keluarga, baik mereka yang sedang mengandung, bahkan yang masih terus berharap menunggu waktu Tuhan. Bapa, jangan biarkan iman dan pengharapan mereka menjadi pudar, tapi biarlah mereka semakin teguh beriman kepada Tuhan, karena kami tahu waktu Tuhanlah yang terbaik bagi setiap kami. Bagi mereka yang sedang mengandung, Tuhan berkati ibu bahkan setiap kandungannya. Biarlah Tuhan dalam menjalani sesuatu yang baru yang dia rasakan, boleh dijalani dalam penyertaan Tuhan dengan penuh dengan sukacita, jauh dari setiap sakit penyakit bahkan apapun yang menghalangi dalam seluruh kehamilan. Biarlah Tuhan waktu-Mu akan memberikan anak yang mereka kandung lahir dan membawa sukacita kemuliaan bagi Tuhan dan bagi seluruh keluarga. Demikian Bapa di surga, kami tetap merindukan untuk setiap pelayanan-pelayanan kami dalam gereja-Mu Tuhan, untuk menjangkau mereka yang meninggalkan Tuhan dalam panggilan hidup mereka. Pakai umat-Mu, pakai para pelayan-Mu, bahkan gereja-Mu, untuk Tuhan utus untuk menjangkau mereka yang meninggalkan Tuhan di dalam panggilan hidup mereka. Sadarkan, ingatkan mereka akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi mereka. Bahkan pelayanan kami di pos di Dalung Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus menolong, berkati seluruh para pelayan Tuhan yang ada di sana, dan mungkin seluruh umat Tuhan dalam seluruh keberadaan mereka. Biarlah Engkau menolong seluruh para pelayan-Mu dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, bahkan seluruh umat Tuhan terus bertumbuh, bahkan baik jiwa, bahkan iman mereka terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, terkhusus kami juga datang kepadamu di dalam pergumulan kami bersama untuk setiap umat-Mu, keluarga kami, saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit mereka, membutuhkan kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Bapa, kami terus topang di dalam doa untuk Ibu Lemina Turnip Sialoho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siu, Ibu Suprihatin, Bapak John Ritalia, Bapak Ruslan Judi Suseno, Saudara Gustaf Mama, Ibu Pendeta Caroline Opulalan, keluarga Ibu Herlina Indriani Simarmata, Boris Ringo-Ringo yang sedang berduka karena putrinya Alisa Yona meninggal dunia. Bapak, bahkan mungkin setiap kami juga yang sedang mengalami sakit penyakit, bahkan kelemahan fisik kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau adalah sumber kuasa pemulihan yang berasal dari Tuhan. Karena itu Tuhan, bila setiap upaya yang dijalani setiap saudara kami melalui keluarga yang memberikan pendampingan dengan kasih yang tulus, oleh setiap obat-obatan, setiap istirahat mereka, Tuhan pakailah itu untuk mendatangkan kesembuhan, pemulihan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan biarlah sumber penghiburan kekuatan datang dari Tuhan bagi keluarga yang sedang mengalami duka. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberikan pengharapan mereka dan hiburkan mereka dalam setiap duka yang mereka alami Tuhan.
Bahkan di atas sukacita kami juga bersama Tuhan merasakan kebaikan Tuhan atas pertambahan usia Tuhan berikan bagi setiap saudara-saudara kami dalam minggu ini Tuhan. Kami bersyukur bersama saudara Ferbio di Matius, demikian saudara Evan Samuel Axel Makatip, saudari Dewi Rahmawati, Ibu Wadrana Yiska Sri Suhartika, Bapak Sony Johnson, Engelbert Piai, saudara Nicholas Kusuma Antariksa, David Ben Gurion dan Mamain, Araina Amie Agata, saudara Gavino Elias Yan, saudari Dinar Manulang, Aurora Misel, Pauli Basa Stompul, demikian Ibu Josephine Patricia Malabo Serikat, Ibu Dr. Andalvina Mairu, Ibu Tuti Puji Astirin, demikian Ibu Kristina Nai. Bapak, biarlah Tuhan izinkan mereka memasuki usia mereka yang baru, bahkan biarlah menjalaninya nanti mereka juga senantiasa disertai, dijaga, dilindungi dan dituntun oleh Tuhan, sehingga dalam seluruh kehidupan yang mereka terima lewat pertambahan usia mereka, mereka menjalani dengan sukacita dengan penyertaan Tuhan yang sempurna atas seluruh kehidupan mereka. Bapa di surga kami juga Tuhan, dalam seluruh panggilan hidup kami sebagai gereja Tuhan, kami juga datang berdoa untuk saudara-saudara kami suku Maba yang ada di daerah Maluku Tuhan. Bapa, suku ini kami rindu Tuhan akan kirimkan para pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan sekiranya di antara kami ada yang terpanggil, biarlah Tuhan pakai kami untuk menyatakan cinta kasih-Mu, untuk menyebarkan berita keselamatan itu bagi mereka. Dan biarlah seluruh upaya kami berdoa, mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, bahkan yang meliputi seluruh hidup mereka, yang membuat mereka diperbudak oleh dunia ini, Tuhan, biarlah Kau bukakan mata rohani mereka dan hidup di dalam terang Injil Kristus Tuhan. Bahkan berkati pemerintah kami Tuhan, melalui setiap apapun yang diprogramkan untuk memajukan kehidupan baik sosial, ekonomi, bahkan apapun yang sedang dijalani sana, untuk meningkatkan kualitas kehidupan SDM, bahkan apapun yang mereka perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga Tuhan pemerintah GKKO secara sinodal ke dalam tangan Tuhan, baik majelis sinode dengan seluruh biro, bahkan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan di lingkungan GKO dimanapun berada. Tuhan, biarlah gereja-Mu terus boleh tunduk kepada ketaatan kepada Kristus sebagai kepala, sehingga kehadiran majelis sinode dan seluruh GKO dimanapun berada, baik dewasa maupun pos-pos pelayanan, dimanapun kami boleh berdampak bagi bangsa kami Indonesia, bangsa kami, pemerintah kami, dari pusat, daerah, RT, lingkungan di mana kami ada. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati bangsa kami Tuhan, sehingga kehadiran pemerintah kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, kesejahteraan, keadilan, bahkan kemajuan bagi bangsa kami. Dan pakai kami sebagai warga kerajaan Allah, umat Tuhan, setiap orang yang percaya boleh terus terlibat aktif untuk mendukung pemerintah kami, untuk memajukan daerah dimanapun kami berada. Terpuji Engkau Tuhan, kami serahkan seluruh doa-doa permohonan pergumulan kami di hadapan Tuhan. Bahkan umat-Mu yang telah menaikkan doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, sendingkanlah telinga-Mu, dengarkanlah setiap seruan doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, kami siap menjalani minggu ini bersama dengan Tuhan. Ajar kami boleh tetap setia, tunduk taat kepada firman-Mu dalam menjalani seluruh aktivitas dan panggilan hidup kami. Dan yakinkan setiap kami Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kami. Ini doa kami kehendak melayan jadi di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Kristus, kita akan menerima berkat pengutusan dari Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Kesan 580, bait pertama dan kedua, sesudah berkat bait yang ketiga dan keempat. Berapa lama
Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Karena itu kembalilah dalam hidup saudara, dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Seperti rumput hijau di taman, mereka terus menyatu. Mari kita satu saling memberi, teruslah melayani. Sampai tiap orang makan dan semuanya kenyang. Seperti Tuhan mengasihi kita, marilah melayani. Bapak Ibu silahkan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.